Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Arba'in An-Nawawi. Saat ini kita akan masuki hadis yang kedua, yakni berkaitan tentang Islam, iman, dan ihsan. Terlebih dahulu kami akan bacakan hadisnya. Hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala, bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin id tala'a alaina rajulun shadidu bayadis siyad shadidu sawadis sy'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala saddaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraqah. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan thumma antalaqa falabithtu maliya thumma qala ya Umar atadri manis sa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Hadis yang kedua ini adalah hadis yang kembali diriwayatkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Ya, sebagaimana kita maklum bahwa Umar ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang paling utama setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Umar bin Khattab ini adalah salah satu sahabat yang masuk Islam
karena didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada saat itu di kota Mekah ada 2 Umar, ya, yang kedua-duanya adalah jagoan Mekah, yang kedua-duanya adalah preman di Mekah saat itu. Ya, ketika kedua-duanya masih dalam kondisi kafir, ya, kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabatnya ridwanullah alaihim gak berani berdakwah secara terang-terangan. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Islam ini tinggi, gitu ya. Islam ini mulia, Islam ini menjadi agung. Apa doa beliau? Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya, ya Allah, kata Rasulullah dalam doanya, muliakanlah Islam dengan masuknya salah satu dari 2 Umar. Saat itu ada Umar bin Khattab, ya, kemudian ada Amr bin Hisham atau yang kita kenal dengan julukan Abu Jahal. Ya. Nah, kemudian ternyata apa? Doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya siapa yang masuk Islam? Ya, yang didoakan oleh Rasulullah masuk Islam adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ketika beliau masuk Islam, ya, ihwatal iman, apa yang beliau ucapkan kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, bukankah kita dalam keadaan yang hak? Bukankah kita dalam kebenaran? Kenapa kita, ya, bersembunyi? Bukankah alangkah baiknya kita berdakwah terang-terangan? Gitu ya. Nah, ini menjadi awal mula, ya, apa namanya, Rasulullah dan para sahabatnya ridwanullah alaihim melakukan dakwah secara terang-terangan. Ya, ihwatal iman hadani Allah wa iyyakum ajmain. Dan uniknya lagi, Umar ini subhanallah, ya, bukan hanya disegani oleh kawan tapi juga ditakuti oleh lawan. Ya. Sampai-sampai apa? Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, ketika apa namanya? Hijrah. Ketika para sahabat, ya, mereka hijrahnya sembunyi-sembunyi, Umar ini beda. Ketika hendak hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Umar ini terang-terangan. Orang-orang, ya, sahabat yang lain hijrahnya di malam hari. Kalau Umar hijrahnya di siang hari bolong. Ya, sambil menghunus pedang. Kemudian tawaf, ya, di Ka'bah. Kemudian selesai tawaf, beliau berceramah, gitu ya, berpidato. Wahai orang-orang kafir Quraisy, kata Umar, siapa yang ingin anaknya, ya, jadi yatim, yang ingin istrinya jadi janda, maka halangi nih, saya nih mau hijrah ke kota Madinah, gitu ya. Ihwatal iman hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ketika Umar menantang kaum kafir Quraisy, sama sekali tidak ada yang berani, tidak ada yang menghalangi ketika Umar hendak hijrah dari kota Mekah menuju kota Yastrib saat itu. Ya, ihwatal iman hadani Allah wa iyyakum ajmain. Saking cintanya Umar ibn Khattab radhiyallahu an kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika tersebar berita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, ya, Umar dengan menghunuskan pedang seraya berucap, siapa yang bilang, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, sesungguhnya dia akan saya tebas batang lehernya. Masya Allah. Ihwatal iman hadani Allah wa iyyakum ajmain. Begitu cintanya Umar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai apa? Ya, beliau tidak terima, gitu ya, kalau Rasulullah dikabarkan meninggal dunia. Baru ketika Abu Bakar As-Siddiq berkhutbah, ya, di hadapan para sahabat, ya, seraya berucap dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum ila akhiril ayah. Ya, kemudian kata Abu Bakar begini, wa man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Maka seketika itu juga, ya, pedang yang dipegang oleh Umar terjatuh, kemudian Umar pun, ya, langsung lemes, gitu ya,
ternyata apa? Kabar tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kabar yang benar. Ihwatal iman, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Di hadis yang kedua ini, ya, Umar radhiyallahu an menceritakan apa? Bainama nahnu julus inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, kata Umar, ketika kami ya duduk dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, ya, tiba-tiba apa? Muncul, ya, datang, ya, seseorang syadidu bayadis siyab, yang pakai baju putih-putih semuanya. Kemudian apalagi? Syadidu sawadis sya'ar, ya, rambutnya hitam, legam gitu ya. Baju putih, ya, kemudian rambutnya hitam, hitam legam. La yura alaihi atharus safar, ya. Tidak terlihat bahwa orang ini habis dalam perjalanan gitu ya. Tidak terlihat bahwa dia ini seorang musafir. Ya. Kemudian para sahabat yang lain termasuk Umar tidak mengenal siapa orang ini. Wala ya'rifuhu minna ahad. Ya. Kemudian hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba orang ini langsung duduk, ya, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berbaju putih, rambutnya hitam legam, nggak ada bekas musafir perjalanan, kemudian tidak dikenal oleh siapapun, tiba-tiba duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian apa? Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, kemudian menempelkan, ya, ketika duduk itu apa? Menempelkan lututnya kepada lutut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berhadap-hadapan. Lutut Rasulullah bertemu dengan lutut orang ini, ya. Kemudian wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, kemudian orang ini meletakkan telapak tangannya, ya, kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqala, seraya orang ini bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, ya, berilah kami pengetahuan tentang apa itu Islam. Ya, kabarkan kepada kami tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islam, ya, bahwa Islam itu adalah apa? Engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian engkau pergi haji ke Baitullah, ya, bagi yang mampu, gitu ya. Qala sadaqta, ya. Kata orang ini yang tadi bertanya apa? Engkau benar, ya. Engkau benar. Maka para sahabat yang tadi menyaksikan kedatangan orang ini kemudian bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, kaget. Ini orang nanya, ya, tapi dia sendiri membenarkan jawaban yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti dia udah punya jawaban. Seakan-akan orang ini apa? Orang ini ngetes, ya, ngetes Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Ya, kemudian apa? Orang ini kembali bertanya pertanyaan yang kedua, fa akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, ya, jelaskan kepada kami apa itu iman. Ya, faqala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Rasulullah, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, engkau beriman kepada rasul-rasulnya, engkau beriman kepada hari akhir, engkau beriman kepada qadar, baik itu qadar yang baik, ya, takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Qala sadaqta,
Kembali orang ini apa? Membenarkan jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala fa akhbirni anil ihsan. Kemudian orang ini kembali apa? Bertanya pertanyaan yang ketiga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku ya tentang apakah itu ihsan. Qala, kata Rasulullah, bersabda beliau, anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, bahwa ihsan itu apa? Engkau menyembah Allah, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Ya, apabila engkau tidak melihatnya, yakinlah sesungguhnya Allah melihat engkau. Qala fa akhbirni anis saah. Kemudian orang ini kembali bertanya pertanyaan yang keempat, wahai Muhammad, ya, jelaskan, kabarkan kepadaku ya tentang hari kiamat. Ya, kapan hari kiamat itu terjadi gitu ya. Apa kata Rasulullah? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang bertanya ya tidaklah mengetahui, ya sama-sama tidak mengetahui ya, baik yang ditanya ataupun yang bertanya ya. Kemudian orang ini kembali bertanya pertanyaan yang kelima, qala fa akhbirni an amaratiha. Kemudian orang ini bertanya yang kelima apa? Jelaskan atau kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Qala, Rasulullah bersabda, antalidal amatu rabbataha. Kata Rasulullah, di antara tanda kiamat yaitu apa? Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya. Ini tanda yang pertama. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa antaral hufatal uratal alata, ya. Jika seorang jika orang yang bertelanjang kaki, ya maksudnya nggak pakai sendal gitu ya. Kemudian apa? Tidak memakai baju, orang miskin, ya, ri'a asyai, ya, dan pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, mereka saling berlomba-lomba, ya, membangun gedung-gedung bertingkat, gedung-gedung tinggi, ya. Kemudian tsumman talaqa, ya, kemudian orang ini, orang yang tadi bertanya kepada Rasulullah dengan 5 pertanyaan pergi, ya. Falabistu malian, kata Umar, ya, Umar setelah itu apa? Diam aja, ya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, tahukah engkau siapa tadi orang yang bertanya itu? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu, gitu ya. Ini adab. Ya, ini adab seorang murid kepada gurunya. Ini adab seorang sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini etika. Sekalipun kita tahu, ya, ketika ada guru kita bertanya, gitu ya. Ini etikanya apa? Ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Umar, sahabat Umar. Ya, Allahu wa rasuluhu a'lam. Sekalipun kita tahu jawabannya, gitu ya. Jadi kita jangan sok tahu di hadapan guru kita, ya, di hadapan dosen kita, ya. Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini etika seorang penuntut ilmu, ya. Fa innahu, kata Rasulullah, qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang itu, orang yang tadi datang, yang pakai bajunya putih gitu ya, serba putih, kemudian rambutnya hitam, ya, hitam legam gitu ya, kemudian nggak ada bekas safar, ya, bukan seorang musafir, ya, itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam wujud manusia, ya, yu'allimukum dinakum, ya, mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian, ya. Ikhwatal iman, hadaniyallah wa iyyakum ajmain. Ya, jadi hadis ini hadis yang cukup panjang, ya. Kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid bahwa hadis ini hadis yang sangat penting. Ya, karena memang meliputi semua amal perbuatan manusia. Ya,
baik itu yang lahir maupun yang batin. Ya, bahkan semua ilmu syariat ya ini mengacu kepada hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ini, ya. Karena hadis ini memuat segala hal yang ada dalam semua hadis. Ya, semua hal yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengacu kepada hadis ini. Ya, karena memang hadis ini luar biasa, mencakup semua amal perbuatan baik yang lahir ataupun yang zahir. Bahkan ya Ibnu Daqiq Al-Id ya melanjutkan apa kata beliau, seakan-akan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ini ya tentang Islam, iman dan ihsan ini dijuluki apa oleh beliau? Ummus Sunnah. Ya, dijuluki apa? Ummus Sunnah, induk bagi para hadis-hadis. Sebagaimana Al-Fatihah ya dalam Al-Qur'an yang dijuluki apa? Ummul Qur'an. Ihwatal iman, hadaniyallahu wa iyyakum ajmain. Jadi kita tahu nih ya, kalau ada pertanyaan ya, apa yang surat apa yang termasuk Ummul Quran gitu ya, kita bisa jawab Al-Fatihah karena memang ini sudah kita ketahui. Kalau yang disebut Ummus Sunnah ya, sebutkan hadis tentang Ummus Sunnah gitu ya. Jadi hadis ini ya, hadis yang berbicara tentang Islam, iman, ihsan ya, yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, jadi ada Ummul Quran, ada Ummus Sunnah. Ihwatal iman, hadaniyallahu wa iyyakum ajmain. Selanjutnya kita akan memahami fiqhul hadis ya, kandungan dari hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ini. Apa saja kandungannya? Yang pertama ya, memperbaiki pakaian dan penampilan. Ya, kapan? Ketika kita hendak menuntut ilmu, ketika kita hendak ke masjid, ketika kita hendak menghadiri majelis-majelis ilmu, ini disunnahkan bagi kita apa? Untuk memakai pakaian yang rapi, pakaian yang bersih, ya. Bahkan disunnahkan juga pakai wangi-wangian, gitu ya. Nah, ini sebagaimana yang diajarkan oleh apa? Malaikat Jibril alaihi salam yang apa namanya? Hadir di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam wujud manusia. Beliau menggunakan baju yang serba putih bersih, gitu ya. Kemudian apa? Rambutnya hitam legam, ya, rapi, ya, kemudian wangi, gitu ya. Ini sebagai apa? Adab, ya, sebagai sikap yang baik, ya, dalam majelis ilmu ketika kita hendak berhadapan atau bertemu dengan guru, ketika kita hendak bertemu dengan ulama, ya, maka perlu diperhatikan penampilan kita, ya, perlu diperhatikan pakaian kita. Jangan ketemu ulama, ketemu ustadz, ya, bajunya bau, ya, kemudian apalagi pakaiannya bau, gitu ya. Kemudian apalagi penampilannya acak-acakan dan lain sebagainya. Ya, ini adab seorang penuntut ilmu ketika hendak menuntut ilmu atau hadir ke majelis ilmu, ya, perhatikan pakaian dan penampilannya. Ini sebagai akhlak, ya, sopan santun kita sebelum menuntut ilmu. Ihwatal iman, hadaniyallahu wa iyyakum ajmain. Kemudian kandungan hadis yang kedua tentang definisi dari Islam, ya. Ketika malaikat Jibril bertanya mahuwal Islam, ya, ini kemudian dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih Islam itu? Islam secara bahasa, ya, secara etimologi berarti tunduk dan menyerah, ya, sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini secara bahasa. Sedangkan secara terminologi, secara istilah, bahwa Islam itu apa? Ya, agama yang dilandasi dengan 5 dasar. Ya, agama yang dilandasi dengan 5 dasar. Apa saja? Yang pertama, ya, syahadatain, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua apa? Landasan yang kedua, menunaikan
sholat wajib pada waktunya, ya, memenuhi syarat rukunnya, memperhatikan adab dan hal-hal yang sunnah lainnya. Ya, kemudian landasan yang ketiga mengeluarkan zakat. Kemudian landasan yang keempat puasa di bulan Ramadan. Ya, kemudian landasan yang kelima yaitu apa? Yang pertama tadi syahadatain, yang kedua menunaikan sholat, kemudian yang ketiga mengeluarkan zakat, kemudian yang keempat puasa di bulan Ramadan, yang terakhir adalah haji, ya, berangkat atau pergi haji, menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala sekali seumur hidup. Ini bagi yang mampu, ya. Man istata'a ilaihi sabila. Ya. Kemudian kandungan hadis yang ketiga ihwatal iman, yaitu tentang definisi iman. Ya, apa itu iman? Ya, iman secara bahasa artinya apa? Pengakuan, ya, pembenaran. Ya, secara istilah iman itu apa? Pembenaran dan pengakuan yang mendalam akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan dan pembenaran yang mendalam akan adanya makhluk Allah yang bernama malaikat. Pengakuan, ya, dan pembenaran yang mendalam akan adanya kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini adanya kitab-kitab tersebut. Kemudian adanya pengakuan dan pembenaran yang mendalam bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya yang dibekali oleh kitab-kitab samawi. Kemudian yang kelima, bahwa iman secara istilah itu apa? Meyakini, ya, membenarkan secara mendalam apa? Akan adanya hari kiamat. Manusia akan dibangkitkan dari kubur, manusia akan dihisab, manusia akan diperhitungkan amal ibadahnya. Ya, amal perbuatan baik akan dapat balasannya, amal perbuatan buruk pun akan mendapatkan balasannya. Kemudian yang terakhir, makna iman secara istilah adalah apa? Pengakuan dan pembenaran yang mendalam adanya qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ihwatal iman, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Inilah rukun-rukun iman. Ya, siapapun yang meyakini maka ia akan selamat dan beruntung. Tapi siapa yang tidak, ya, meyakini atau menentang rukun iman ini, sungguh dia termasuk orang yang merugi, termasuk orang yang sesat. Ihwatal iman hadani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian kandungan hadis yang berikutnya yang keempat yaitu tentang istilah Islam dan iman. Ya, melalui penjelasan yang tadi kita sampaikan bahwa makna iman dan Islam ini berbeda. Ya, makna iman dan Islam kalau lihat dari definisinya memang secara ini berbeda, baik secara bahasa maupun secara istilah. Adanya perbedaan, ya, meskipun tidak jarang dalam Al-Quran ataupun hadis, ya. Ini istilah iman dan Islam ini terkadang sama gitu, ya, bahwa Islam itu adalah iman, bahwa iman itu adalah Islam, ya. Tapi ihwatal iman hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, intinya keduanya ini saling melengkapi, ya. Ya, iman tanpa Islam sia-sia. Begitu juga sebaliknya. Islam tanpa iman akan menjadi sia-sia. Ya. Kemudian ihwatal iman hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, kandungan hadis yang kelima yaitu tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah ikhlas dan penuh perhatian. Ini makna ihsan. Ya, sepenuhnya ikhlas untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh perhatian. Sehingga apa? Seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meyakini, ya, bahwa Allah akan melihat kita. Ihwatal iman hadani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian
fikul hadis yang keenam yaitu apa? Hari kiamat dan tanda-tandanya, ya. Hari kiamat kapan tibanya? Ya, ketika ditanya oleh malaikat Jibril ya kepada Rasulullah, ya, apa kata Rasulullah? Yang bertanya ya tidak tahu gitu. Begitu juga yang ditanya. Artinya apa? Hari kiamat ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kapan tibanya? Gitu ya. Kapan terjadinya? Ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita beberapa tanda-tanda kiamat. Ya, apa saja? Yang pertama, antalidal amatu rabbataha, ya. Ya, apa namanya? Seorang apa namanya? Seorang pembantu melahirkan anak tuannya, ya. Ini kiasan. Yang dimaksudnya apa? Adalah krisis moral, ikhwatal iman. Ya, tanda kiamat yang pertama yaitu apa? Krisis moral. Ya, sehingga banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Mereka memperlakukan orang tua seperti mereka memperlakukan budaknya. Seorang tuan memperlakukan budaknya. Jadi nggak ada rasa hormatnya kepada orang tua. Ya, padahal orang tua itu apa? Mereka yang sudah apa namanya membimbing kita, ya, ibu yang sudah melahirkan kita, ayah yang sudah menjaga kita, menafkahi kita, ya. Tapi apa balasannya ketika dia dewasa, ketika dia sukses? Orang tuanya diperlakukan seperti budak, ya. Tidak ada rasa hormat, tidak ada rasa kasihan, ya. Ini terjadi krisis moral di mana-mana. Dan di zaman kita saat ini terjadi, ya, tanda kiamat yang disampaikan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu sudah tampak, sudah kelihatan, ya. Di zaman kita banyak anak-anak yang tidak hormat kepada orang tuanya, banyak anak-anak yang memperlakukan orang tua seperti pembantu, ya, seperti pembantu. Ihwatal iman, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ini perlu menjadi perhatian kita. Di zaman kita saat ini tanda ini sudah ada. Ya, berarti kita harus apa? Mempersiapkan lebih serius lagi amalan ibadah sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus lebih memperhatikan lagi orang tua kita. Jangan kita jadikan orang tua ya sebagai pembantu kita. Nyuruh sono, nyuruh sini, gitu ya. Hendaklah apa? Kita menjadikan orang tua kita sebagai raja, ya, sebagai apa? Orang yang perlu kita sayangi, ya, perlu kita hormati. Bukan kita aniaya mereka, bukan kita zolimi mereka, bukan kita sakiti mereka, baik itu dengan perbuatan ataupun dengan kata-kata kita. Kemudian yang kedua, ihwatal iman, ya, apa namanya, yang menjadi ciri kiamat, ya, tanda-tanda kiamat kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa? Kehidupan yang jungkir balik, gitu ya. Banyak orang-orang bodoh menjadi pemimpin, ya. Kemudian apa lagi? Pemberi wewenang kepada orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan. Banyak manusia yang memiliki harta yang berlimpah, ya. Tapi apa? Mereka sombong, mereka pergunakan harta itu untuk berpoya-poya. Ya, ihwatal iman, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Dua tanda kiamat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini sudah terjadi di zaman kita. Ya, orang bodoh jadi pemimpin, ya. Kemudian apalagi orang yang nggak punya ilmu, ya. Kemudian apa? Dia memiliki atau memegang, memangku jabatan-jabatan, sehingga apa? Ketika diminta pendapat, dia memberikan pendapat tanpa dilandasi ilmu, ya, tanpa dilandasi pengetahuan. Ihwatal iman, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian yang berikutnya, fikul hadis atau kandungan hadis yang berikutnya adalah etika ketika bertanya, ya, ketika bertanya kepada seorang guru, gitu ya. Ketika bertanya kepada seorang ulama, ya, ketika bertanya kepada
ya, orang yang lebih tua. Ya, ini perlu ada etika. Ya, perlu adanya sopan santun. Ya. Ya, hendaklah kita ketika bertanya, kita timbang-timbang dulu. Apakah pertanyaan yang akan kita sampaikan ini bermanfaat ataukah tidak bermanfaat? Kalau tidak bermanfaat, jangan ditanyakan. Ya, kalau bermanfaat, maka jangan ragu-ragu untuk menanyakan pertanyaan tersebut. Ya, ihwatal iman, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian yang terakhir, fikul hadis yang terakhir, yaitu metode tanya jawab. Ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ini adalah metode yang luar biasa, ya, yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Banyak kalau kita lihat, kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertanya kepada para sahabatnya. Ini metode yang diakui juga oleh pendidikan modern saat ini. Ya, metode yang memang bagus gitu ya. Ya, dapat memotivasi siswa untuk semangat dalam belajar. Ya, ada sebuah pepatah yang indah, as-su'alu nisful ilmi gitu ya. Bertanya itu adalah setengah dari ilmu, wal jawabu nisful ilmi, ya. Dan jawaban itu adalah setengah dari ilmu. Maka ketika kita belajar, jangan ragu-ragu, ya, ketika kita kurang paham terhadap pelajaran yang disampaikan oleh guru, pelajaran yang disampaikan oleh ustadz, pelajaran yang disampaikan oleh para alim ulama. Kalau memang kita butuh penjelasan yang lebih, maka ajukan pertanyaan, karena itu akan menambah wawasan dan keilmuan kita. Ihwatal iman, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Ya, mungkin ini pembahasan hadis kedua dari kitab Arba'in An-Nawawi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita semakin bertambah ilmu, semakin tawadu, semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.